Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyerahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB ke Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum menyebut sidang terhadap Lukas NMB akan segera digelar 2 atau 3 minggu ke depan. Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB beserta kuasa hukumnya tiba di gedung KPK Jakarta Jumat siang. Kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Balapationa menjelaskan dirinya hadir bersama 10 kuasa hukum lainnya untuk memenuhi panggilan penyidik KPK mendampingi Lukas NMB menandatangani berkas P21. Petrus menegaskan berkas perkara yang dilimpahkan merupakan berkas dugaan suap dan gratifikasi yang berbeda dengan persoalan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sesuai hak-hak seorang tersangka, kami juga mengajukan permohonan supaya semua berkas tentang para saksi, bukti-bukti, BAP, penyitaan, penggeledahan supaya segera diberikan kepada tim pengacara untuk persiapan persidangan. Dan ini juga kami minta, termasuk apakah kami mau tahu, misalnya dulu KPK mengatakan, maaf nih, Pak Lukas itu membiayai pilot membeli senjata di Filipina. Kedua, memodali KKB untuk istilahnya menjadi separatis di sana, atau soal judi di Singapura. Karena selama ini begini ya, 3 poin yang disebar oleh jubir KPK sejak awal-awal sampai sekarang itu tidak pernah ada. Tim kuasa hukum menyebut bila sudah pelimpahan tahap kedua, kemungkinan sidang terhadap Lukas NMB akan digelar 2 atau 3 minggu ke depan. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya dari Gedung KPK Jakarta akan disampaikan oleh rekan kami, ada Ikra Anggana di sana. Ya, silakan Ikra dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Andros, Tisa dan juga pemirsa. Memang saat ini sudah selesai pemeriksaan atau pemanggilan Lukas NMB, tersangka Lukas NMB selaku Gubernur Papua Nonaktif beserta beberapa penasehat atau pengacaranya, kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan KPK terhadap tanda tangan pelimpahan P21. Dari informasi yang dari situasi yang kami pantau tadi, pelimpahan berkas P21 ini otomatis lanjut. Namun ada sedikit hal menarik Andro, Tisa dan juga pemirsa, di mana ketika pelimpahan P21 Lukas NMB dipanggil masuk ke gedung KPK, ini kondisi kesehatan Lukas NMB memburuk, di mana tensi dari Lukas NMB tadi kami mendapatkan informasi dari kuasa hukum Petrus menjelaskan bahwa tensinya mencapai 180, sangat tinggi sekali, dan sempat Lukas NMB sempat marah-marah terhadap penyidik KPK dan menyatakan bahwa dirinya merasa dibohongi dengan beberapa penyidik yang mendalami kasus ini, sehingga memang proses penyidikan, maksud kami proses pelimpahan yang harusnya berlangsung cepat ini berlangsung cukup lama, di mana tadi Lukas NMB sendiri kami pantau langsung datang pada sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dan baru saja selesai pada pukul baru saja keluar maksud kami pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui, Andro, Tisa dan juga pemirsa, Lukas NMB ini diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, di mana total suap gratifikasi yang diterima Lukas, rinciannya suapnya senilai 1 miliar rupiah dan gratifikasinya senilai 10 miliar rupiah. Dan jika ditotal suap dan juga gratifikasi yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Papua ini totalnya senilai 11 miliar rupiah. Andro, Tisa dan juga pemirsa, kami juga mendapatkan informasi terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Maksud kami pemanggilan yang dilakukan oleh KPK dan juru bicara KPK Ali Fikri memberikan statement mengenai pemanggilan hari ini. Berikut statementnya untuk Anda. Penyidikan perkara dugaan korupsi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, saat ini berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap baik syarat formil maupun materialnya, sehingga kemudian hari ini tim penyidik KPK menyerahkan baik itu tersangka maupun barang buktinya kepada tim jaksa KPK untuk segera dibawa pada proses persidangan. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uangnya, saat ini tim penyidik KPK tentu terus dalami dan telusuri lebih lanjut terkait dengan
aliran uang yang diduga diterima oleh tersangka LE ini yang telah berubah bentuk menjadi aset yang bernilai ekonomis dengan tujuan untuk disembunyikan, disamarkan, dibelanjakan sesuai dengan ketentuan di pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Beberapa aset telah disita oleh tim penyidik KPK. Ya, Andros, Tisa dan juga pemirsa, tadi adalah pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri, dan juga mengenai pelimpahan berkas hari ini, kami pertegas kembali bahwa berkas yang dilimpahkan pada tahapan P21 kepada jaksa KPK ini merupakan berkas suap dan juga gratifikasi, bukan berkas yang mengandung unsur berkas perkara tindak pidana pencucian uang. Sementara demikian, Andro dan juga Tisa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.